Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami dapat beroleh nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan berkatilah kami hari ini, berkati seluruh aktivitas kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, supaya firman-Mu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, pada hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai kepada kita saat ini yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan 4 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tema kita yang sampai pada saat ini adalah berjudul pelayanan. Firman Tuhan ini adalah tentang pengutusan murid-murid Yesus. Dapat kita lihat dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat. Di situ Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan di ayat yang kelima sampai yang ke-15 dapat kita lihat Yesus mengutus ke-12 rasul. Di sini dapat kita lihat Yesus berpesan kepada para murid, jangan menyimpang kepada bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Untuk beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dalam pengutusan ini dapat kita lihat seperti Yeremia yang diutus oleh Allah dalam Yeremia 1 ayat 5. Yeremia menjadi nabi bangsa-bangsa. Dan dapat kita lihat juga kenapa kepada bangsa Israel ke-12 rasul ini, ke-12 murid ini diutus oleh Yesus sendiri. Alasannya adalah supaya jangan dulu disampaikan Injil kepada bangsa-bangsa lain sebelum Yahudi menolaknya terlebih dahulu. Dan juga kita lihat di dalam ayat yang ke-8, para murid dibekali oleh Yesus Kristus untuk sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Inilah yang dipersiapkan oleh Yesus kepada mereka dalam pelayanan mereka. Di ayat 9 kita lihat Yesus mengingatkan mereka, Yesus mengingatkan para murid, jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di sini jelas kita lihat Yesus berpesan kepada para murid jangan membawa keinginan mereka sendiri. Sebab hamba-hamba yang dikerjakan Kristus akan mempunyai makanan yang cukup, bahkan sampai tersisa. Dari ayat firman Tuhan ini jelas yang sampai kepada konteks saat ini, dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yesus bagi pelayan masa kini, yang paling mengganggu mereka dalam pelayanan masa kini ini adalah masalah harta dan kemewahan. Harta dan kemewahan sekarang ini dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan menjadi tolak ukur. Harta dan kemewahan saat ini menjadi tolak ukur. Uang, dan uang. Inilah sebagai tolak ukur bagi pelayan-pelayan masa kini. Terkhusus kita lihat dalam pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam perkotaan, jika belum memiliki mobil
belum memiliki kemewahan, maka dapat dikatakan belum berhasil. Itu adalah sebagai nyata salah satu yang jelas kita lihat dalam pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam perkotaan. Jika belum memiliki kemewahan, harta, bak ataupun mobil pribadi itu sebagai tolak ukur, maka dikatakan mereka belum berhasil. Sebagai renungan kepada kita mahasiswa-mahasiswa teolog yang dipersiapkan saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita sanggup menjalankan ataupun melakukan seperti yang dipesankan oleh Yesus pada Injil Matius ini? Yang perlu kita renungkan secara matang-matang. Kita harus perlu merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sanggup supaya dalam memberitakan firman Tuhan dapat kita memberi yang terbaik, melayani Tuhan pada saat ini. Inilah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan pada saat ini. Amin. Berdoa.